Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Atihan Ibnu Nurhida selaku pengasih pendidikan pesantren Sumber Gamelan Muhammadiyah, yang terpelak kepada kepala sekolah saya dan guru saya, kakak saya, adik kelas saya, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Terlupa kepada keluarga saya yang berada di Pinang, semoga saya selalu diberi karunia panjang dan makan rezekinya. Perkenalkan, nama saya Fadil Sinta Salsabila, saya kelas 9 MTS Al-Quran Ma'ruf dan Fida akan mempresentasikan tentang imajinasi saya yang berjudul tentang pedoman hidupku di Mapol Kudus. Maksudnya gimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Jadi yang pertama di sini itu jelasin tentang fungsi Quran, terus yang kedua itu ada fungsi hadis, terus yang ketiga itu ada tentang pengertian dari Quran hadis, dan juga Quran sendiri dan hadis sendiri. Nah, yang pertama di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari Quran. Apa sih Quran itu? Jadi Quran itu kan berasal dari bahasa Arab yang yaitu qira'a, yang artinya itu adalah membaca. Maka Quran itu adalah bacaan, sebuah bacaan ya. Terus nah, Quran ini secara istilah itu adalah wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian diturunkan itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, lanjut, apa sih hadis itu? Nah, kalau hadis menurut secara bahasa itu adalah artinya itu baru atau sebuah peristiwa dan juga cerita. Nah, kalau semisal pengertian hadis secara istilah yaitu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa sebuah perkataan, perbuatan, dan ketetapan para nabi. Nah, lanjut. Di sini itu ada tentang Quran hadis. Nah, Quran hadis itu adalah sumber utama ajaran Islam dan juga menjadi pedoman bagi para manusia. Nah, kalau Quran sendiri itu adalah sebuah perkataan Allah yang pastinya itu dipercaya oleh manusia. Terus kalau semisal hadis itu sumbernya itu berasal dari Nabi Muhammad, mulai dari perkataan, perbuatan, atau lain-lain. Nah, apa sih di dalam kurdis itu isinya apa aja sih? Nah, jadi isinya kurdis itu adalah sebuah pengetahuan hukum, kemudian contoh teladan dari para pendahulu dan juga dan lain-lain gitu ya. Terus nama lain dari Quran hadis, nama itu yang aku ambil 3 doang ya di sini. Itu yang pertama itu ada Alkitab, yang artinya itu adalah sebuah buku. Terus yang kedua itu ada An-Nur, yang artinya itu adalah cahaya. Terus yang ketiga itu ada Al-Furqan, artinya itu adalah pembeda. Terus yang terakhir itu adalah Asyifa atau sebuah obat penawar. Nah, lanjut. Di sini itu ada fungsi dari Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran? Nah, fungsi Al-Quran bisa ada 4 ya. Yang pertama itu adalah sebagai sumber ajaran atau sumber hukum. Terus yang kedua itu adalah sebagai konfirmasi dan juga informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Terus yang ketiga itu adalah petunjuk hidup ke jalan yang benar. Terus yang keempat adalah sebagai pengontrol dan juga penguji terhadap ajaran-ajaran di masa lalu. Nah, kalau fungsi hadis ini yang pertama itu adalah menguatkan dan juga menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Terus yang kedua itu adalah merinci ayat Al-Quran yang umum atau mujmal ya. Yang ketiga itu adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya itu adalah makan burung yang berkuku tajam. Terus selanjutnya yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Terus yaitu contohnya adalah Allah itu memerintahkan untuk sholat Jumat. Nah, Allah itu Allah itu kan memerintahkan untuk sholat Jumat. Nah, kecuali seorang perempuan, kemudian anak kecil dan juga orang-orang yang sedang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, yang tadi itu yang pertama. Lanjut, nah yang pertama kan tadi kan menguatkan dan juga menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi itu maksudnya itu adalah mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu maksudnya ya. Nah, oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.